Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sedikit ngantuk Bu. Oh sedikit ngantuk. Baik, perkenalkan silakan memberi doa untuk teman-temannya. Ya Bu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa di tempat duduk yang berat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
populasi ayam. Berarti kumpulan individu sejenis, Bu. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan untuk dia. Jadi populasi itu adalah kumpulan makhluk hidup yang sejenis ya. Kalau tidak sejenis populasi bukan. Kalau tidak sejenis berarti bukan populasi. Kalau populasi itu kumpulan makhluk hidup sejenis. Seperti kita di sini, kumpulan manusia ini disebut dengan individu. Tapi kalau kumpulan dari populasi itu disebut sebagai komunitas. Ya. Komunitas ya, komunitas. Baik, sekarang kita akan melihat tentang ekosistem. Ekosistem kumpulan dari komunitas. Baik, sebelum kita masuk materi ekosistem, anak-anak kalian pernah pergi ke sawah? Pernah, Bu. Pernah. Ya, kalau pernah, apa saja yang kalian temui di sawah? Padi, oke. Kodok, Bu. Oh, kodok, yuyu. Apa? Yuyu itu bahasa Indonesia apa ya? Kepiting. Oh, kepiting. Apa lagi? Ada naga. Tahu. Ya. Apa lagi? Ada petani, Bu, petani. Ya, petani apa lagi? Air. Oke, apa lagi? Terus Belon, ya apa lagi? Masih kurang? Masih ada lagi ya? Apa lagi? apa ya, Bu? Yang menjadi habitat tadi apa? Habitat tadi ular. Yang menjadi Lumpur. habitat itu apa anak-anak? Habitat itu adalah tempat hidup ya. Kalau tadi tempat hidupnya di mana? Tanah. Nah, itu. Jadi di sini ekosistem di sawah pertama harus ada tanah gitu ya. Ada tanah, ada air seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah sawah itu sudah termasuk ekosistem? Ya, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi sawah itu termasuk ekosistem. Ekosistem. Dan paham ya? Sedikit positif. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat menganalisis komponen-komponen menyusun ekosistem. Jadi nanti saya jelaskan komponen ekosistem apa saja. Yang kedua, siswa dapat menganalisis interaksi-interaksi dalam ekosistem. Lalu apa manfaat kita mempelajari ekosistem? Ya, jadi ekosistem itu tadi kan kumpulan dari komunitas. Ya. Di sini ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Seperti di sawah tadi ada padi, tapi juga harus ada tanahnya sebagai habitat. Juga harus ada air, gitu ya. Yang pertama memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam lingkungan sehari-hari. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam di sekitar. Yang ketiga, menyadari pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang ketiga ya anak-anak. Seringkali sekarang itu anak Gen Z itu ya kurang peka terhadap lingkungan. Ya. Ya, Bu. Tadi sudah pikir belum? Wah, masih ada yang kotor ya. Lupa Siapa ya, yang mau? Bu. Silakan berangkat ya, Bu. Ya, itu kurang peka terhadap lingkungan. Ya, jadi yang ketiga ini sekarang menjadi PR kita bersama bahwa kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari di kelas pada saat pagi hari, Pak Bika juga harus menjalankan tugasnya untuk pikir agar apa kelasnya aman, bersih, seperti itu ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, untuk menambah semangat belajar kita pagi ini ya, agar fokus, agar semangat, saya ada SDK ya. SDK-nya tentang buah-buah. Jadi nanti kamu biar semangat ya. Lapar, Bu, lapar ini. Lapar nanti ada MBG, tenang aja ya. Ya, Bu. Ada apel, kalau apel duduk. Jeruk itu lari ke depan. Nanas diam. Ya. Baik, saya mulai. Berdiri. Jeruk. Baik, berdiri dulu jeruk. Jeruk. Oh, harus terus ya. Gimana Bu? Jeruk gimana yuk? Lari di tempat. Oh, jeruk lari di tempat. Ya, apel. Duduk. Ya. Diam. Nanas. Nanas yang diam. Diam. Baik, kita mulai ya. Ya, Bu. Yang tantang ini. Sambil olahraga nih, ya. Belum olahraga kan? Belum, Bu. Ya.
yang hidup. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada manusia, kita, ada hewan, ada tumbuhan. Ini komponen. Nah, sekarang ini komponen A biologi. A ini tidak hidup, berarti komponen yang tidak hidup. Ya. Apa itu? Sinar matahari, Matahari, pantai, air, laut, laut, udara. Oke, sekarang saya tanya, apa fungsi matahari, sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Saya lihat untuk mendapatkan vitamin D. Oh, vitamin D. Jam berapa vitamin D-nya ya? Sampai sebelum jam 11. Iya. Jadi kalau vitamin D sebelum jam 9 ya. Kalau jam 11 ke sana vitamin D. Bikin Sampai angin, nanti. Oke. Sekarang udara. Udara itu contohnya apa? Siapa yang bisa? Angin, Bu. Mengandung apa itu? Oh, jiwa. Oh, jiwa. Oh, jiwa itu untuk apa? Bernafas. Bernafas. Selanjutnya selain oh, jiwa apa lagi? Ayo ada udara. Iya. Karbon dioksida. Fungsinya untuk apa? Photosynthesis. Oh, bagus sekali. Yang tadi mau belajar yang penting jangan bahasa Indonesia, Bu. Oh, bahasa Inggris. Memang harus banyak latihan di sini. Kemudian ada laut di sini. Nah, laut fungsi dari air sekarang. Air untuk kehidupan apa? Makanan. Sumber minum ya. Terus apalagi? Air itu penting tidak toh? Penting sekali, Bu. Bisa makan juga air tidak? Betul. Untuk pengairan. Bisa apa lagi ya air? Untuk Menyiram tanaman. menyirami tanaman. Oke, ya. Siapa yang hidup di air? Ikan. Jadi air juga sebagai habitat makhluk hidup terutama Ikan. sekarang macam-macam. Kita lihat dulu yang sudah itu adalah ekosistem pantai, laut. Siapa yang sudah pernah pergi ke pantai? Saya pernah, Bu. Oh iya, anak muda itu senang sekali Iya, yang Bu. pergi ke pantai. Ya. Jajannya segar, Bu. Oh jajan S3 ya. Tapi kalau ke pantai apakah kamu pernah melihat semacam itu? Enggak, Bu. Enggak. Lalu di mana ini letaknya? Dasar laut. Oke, jadi di situ kita lihat ada ikan yang bagus-bagus ya. Ya, Bu. Oh, ada terumbu karang, ada plankton, apa lagi? Tumbuhan laut, ada teripang, ubur-ubur, itu semua ada di. Kalau teripang itu termasuk tumbuhan atau hewan? Teripang itu termasuk hewan. Ya, teripang termasuk hewan. Atau bahasanya kalau bahasa orang awam itu mentimun laut karena Iya, bentuknya betul, seperti timun ya. Sebenarnya ya kayak timun, Bu. Timun separuh itu ya. Dan yang itu ekosistem darat ya. Ekosistem darat. Ada apa saja itu? Rusa, jerapah. Jerapah. Yang mana itu? Kerbau apa itu? Iya, tetapi ada Hewan, intinya hewan. Ada roti itu. itu anaknya rusa. Oh, rusa berarti. Jadi di ekosistem darat di situ ada karawanan rusa, Pohon, rumput. Ada faktor abiotiknya apa di sini? Abiotik yang tidak tanah. Tanah, apalagi Udara. udara, sinar matahari. sinar matahari. Nah, ini yang penting. Nah, sekarang kita lihat di situ ada ekosistem apa itu yang sebelah kiri? Kolam. Kolam. Termasuk ekosistem bukan? Iya. Iya, Bu. Iya. Buatan. Buatan, ya baik. Saya jelaskan lagi. Ekosistem itu ada dua ya, ekosistem alami dan buatan. Tadi yang ada ekosistem laut, ekosistem darat itu alami. Tapi ini salah satu contoh ekosistem buatan. Kolam. Kita lihat di kolam ada apa saja? Koi, Bu. Ada apa lagi? Air. Air, ya. Tanah, apa lagi? Lumut. Lumut.
Nah, konsumen tingkat 2 adalah yang memakan konsumen tingkat 1, bisa burung pipit, tikus. Tapi kalau burung pipit itu makan bulir-bulir padi, berarti burung pipit bisa menjadi konsumen tingkat 1, bisa juga menjadi konsumen tingkat 2 kalau burung pipitnya memakan ulat. Nah, konsumen tingkat 3 ialah yang memakan konsumen tingkat 2. Jadi hewan yang memakan tikus, memakan burung pipit itu biasanya apa ya di sawah? Tahu nggak teman-teman? Iya benar, yaitu ulat sawah. Nah, di ekosistem sawah juga ada herbivore, yaitu cacing. Herbivore itu yang memakan jasa-jasa yang sudah mati. Dan untuk peran pengurai, yaitu bakteri yang ada di dalam tanah pada ekosistem sawah ini. Jadi bisa kita simpulkan komponen biotik dalam ekosistem sawah ialah padi, rumput, burung pipit, ulat, keong sawah, ulat sawah, banyak ya. Kalau komponen abiotik yaitu benda-benda tidak hidup, maka teman-teman bisa mengidentifikasi ada sinar matahari, ada air, ada udara walaupun tidak dilihat tapi bisa kita rasakan. Juga tanah juga merupakan komponen abiotik. Interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Contohnya ialah air dan keong sawah. Keong sawah hidup di lahan basah, jadi merupakan habitatnya. Konsep interaksi makhluk hidup dan benda tak hidup ialah padi dan tanah. Padi mengambil unsur hara dari dalam tanah. Ada 3 interaksi manusia dalam ekosistem sawah ini. Ya pasti ada dong, yaitu petani yang menanam padi di sawah. Juga petani berinteraksi dengan komponen abiotik, yaitu mencampur tanah, menggemburkan tanah, mengairi tanah dengan air supaya dapat ditanami dengan padi. Terus juga ya belajar tentang ekosistem sawah. Jadi kita bisa belajar mengenai ekosistem, konsumen, produsen, komponen biotik, komponen abiotik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Dari video yang saya tanyakan, anak-anak kalian tadi terlihat ada produsen, konsumen, ya, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Yang saya tanyakan, yang termasuk produsen tadi apa ya? Padi, rumput, pohon. Kenapa disebut sebagai produsen? Karena bisa menghasilkan makanannya sendiri, Bu. Oh iya, betul sekali. Ya, tepuk tangan untuk bersama ya. Betul, produsen adalah tumbuhan yang bisa membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis ya. Kemudian tadi ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 berarti dia memakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan siapa? Ulat, Bu. Ulat, apalagi ayam juga mau. Ayam itu dia juga makan hewan pemakan tumbuhan ya, omnivora dia. Yang herbivora? Kambing, yang lagi sapi. Tumbuhan, memakan tumbuhan. Rusa. Burung pipit, Bu. Burung pipit, ya. Makan apa? Biji padi. Oh, biji padi, ya, oke. Terus ada konsumen lekak. Yang di sawah itu dulu apa? Makannya kecil. Ya, lekak. Makannya itu karnivora. Lekak itu karnivora. Iya, Bu. Iya. Dia kami mulai ya, Bu. Petani busa burung itu burung apa? Emprit, Bu. Emprit. 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 Bahasa Jawanya emprit. Ya. Jadi kalau konsumen tingkat 1 itu herbivora, konsumen tingkat 2 makan daging. Karnivora, siapa yang karnivora makan daging? Manusia. Ular, ya. Burung pipit bisa makan serangga. Mau juga ya? Tahu. Kalau dia mau tumbuhan, mau hewan, dia bukan karnivora, tapi sudah omnivora. Ya. Yang karnivora. Harimau ada di sawah. Nanti saya lari ya. Ada di sawah, ada di sawah. Yang karnivora ular. Ya, ular tadi ya, ular. Ular, kodok. Kodok itu makannya apa?
berarti mau tumbuh-tumbuhan, mau juga daging. Nah itu manusia itu omnivora, pemakan segala. Ada yang ditanyakan anak-anak sampai di sini? Belum, Bu. Sementara belum. Baik, kalau gitu kita akan membagi kelompok ya, diskusi. Ya, Bu. Silakan satu kelompok ada 6 orang. Silakan, ayo berkumpul dengan temannya. Ya, baik. Ada yang belum dapat kelompok? Dan semua Sudah semua ya. Bagus. Baik, anak-anak sebelumnya saya jelaskan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Jadi ibu menilai kalian ada 2 ya. Yang pertama adalah asesmen observasi. Jadi nanti ibu akan melihat bagaimana keaktifan kalian dalam diskusi. Jadi kalau mungkin ada yang tidak ikut diskusi nanti ya nilainya kurang gitu ya. Kalau yang aktif pada saat diskusi nilainya bagus. Observasi. Kemudian pada saat presentasi nanti juga ibu akan menilai siapa yang aktif bertanya, siapa yang aktif menjawab. Ya, Bu. Yang kedua, asesmen tes tulis. Nanti tes tulisnya terakhir ya. Setelah semuanya selesai, kalian mengerjakan LKPD, nanti akan ibu berikan tes tulis. Baik, sekarang kita mengerjakan LKPD. Silakan di-scan. Ya, Bu. Gambar kecil. nama kelompok. Ya, nama kelompoknya ditulis ya. Terus ini tugasnya gimana, Bu? Ya, silakan dibaca dulu petunjuknya. Petunjuknya. Ya. Ya. Baik, saya jelaskan dulu cara kerjanya Nana. Setelah kalian tulis nama anggota kelompok, kemudian kalian tadi sudah melihat video ya, Ya, Bu. video tentang ekosistem sawah. Nah, di sana tadi ada benda tak hidup, ada benda yang hidup. Nah, silakan ini ditulis, sudah ada. Benda tak hidup itu abiotik, benda hidup, biotik, apa saja tadi yang kalian temui di sawah. Oh ya, saya dituliskan di situ, Bu. Iya. Ya. Minimal 5 ya. Ya. Berarti nomor 1 sampai 1 sampai 8, 10 ini saya dikerjakan ya, Bu. ya. Ya. Ya, Bu. Siap. Siap.
Bu, boleh mencari materi di internet tidak, Bu? Boleh, silakan ya. Jadi HP itu juga berfungsi untuk pembelajaran. Ya, Bu. Kalau betul ya. Jadi saya juga akan ngecek nanti betul atau enggak. Ya betul. Ya, boleh, Bu.
Udah belum? Udah. Belum ya. Ntar lagi ya. Ya Bu.
wajib bertanya ya. Ya, Harus Bu. bertanya karena nanti ada nilainya. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan kelompok 1. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 maju ke depan dengan anggota kelompok yaitu Cahyo, Asyari, Isa, dan Hanum. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan yaitu memperhatikan video pembelajaran tentang ekosistem sawah. Yang pertama benda tak hidup atau abiotik. Di situ ada cahaya matahari, air, oksigen, tanah, dan batu. Kemudian untuk benda hidupnya atau biotik, di video tersebut ada padi, keong, pohon pisang, rumput, dan katak. Itu untuk analisis video dari kelompok 1. Kemudian untuk mengamati gambar, di sini ada gambar kupu-kupu dan bunga. Kelompok kami berdiskusi dan menemukan interaksi antara kupu-kupu dan bunga yang merupakan interaksi simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang erat antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan madu, sedangkan bunga dibantu penyembuhkan oleh kupu-kupu. Jadi di sini kupu-kupu dan bunga saling menguntungkan. Kemudian di gambar berikutnya di sini ada gambar tali putri dengan rumput. Ini di desa saya banyak sekali. Ya. Jadi saya sudah mengamati secara langsung interaksi antara tumbuhan tali putri dengan rumput merupakan interaksi simbiosis parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Tali putri mendapatkan makanan dari rumput, sedangkan rumput dirugikan karena sari makanannya diambil. Jadi di sini yang untung itu adalah tali putri, sedangkan rumput itu menjadi korbannya. Nah mungkin itu presentasi dari kelompok 1. Bila ada yang ditanyakan atau kritik dan saran, silakan teman-teman diungkapkan. Saya persilakan. Ya. Baik, presentasi kelompok 1 silakan ditanggapi. Ada yang bertanya? Ya Pak, Ya. ya. Untuk yang tadi soal nomor 4, interaksi antara tali putri dan rumput, itu bukannya mutualisme ya? Karena tanamannya juga memperoleh nutrisi dari itu. Oh, oke. Teman saya bertanya. Jadi di sini bukan mutualisme ya, karena di sini tidak saling menguntungkan. Karena rumput ini saling makanannya diambil oleh tali putri tersebut. Jadi rumput bisa kekurangan asupan makanan. Oh iya. Berarti ini kesimpulan yang di kelompok saya masih kurang tepat. Ya. Mungkin bisa disimpulkan lagi kenapa kok tadi betul yang ditanyakan pertanyaan yang kritis ya, sama-sama tumbuhan tapi kok tidak menguntungkan. Jawabannya tadi karena dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena tali putri mengambil sari makanan dari rumput. Ya betul. Mungkin saya jelaskan sedikit. Tali putri di sini warnanya apa? Kuning. Kalau kuning dia bisa mengadakan fotosintesis tidak? Oh, bisa tidak? Tidak, Bu. Tidak. Ya, jadi tali putri itu tidak punya klorofil. Kalau tidak punya klorofil berarti tidak bisa membuat makanan sendiri. Akhirnya apa? Dia mengambil dari inangnya. Ya. Berarti kalau tidak bisa memasak sendiri itu cirinya warnanya nggak hijau ya? Bu? Iya. Selain tali putri apa lagi ya? Benang, Bu. Benang hijau itu. Hijau. Apa ya? Ada lagi yang tidak menguntungkan. Baik. Jadi tali putri itu warnanya kuning sehingga dia merugikan. Ya. Mengambil makanan dari inangnya. Dia gemuk, ya mungkin dari Mama tadi sudah mengamati secara langsung itu di situ ada rumput, kemudian ada tali putri, di mana tali putrinya kelihatan gemuk, seger-seger, sedangkan rumputnya lama-lama gimana? Ibu. Kering dan mati. Iya, Bu. Ya. Semoga di kelas ini tidak ada yang jadi parasit ya. Tidak. Menurut saya Bu. juga Oh iya. jangan, Bu. Jadi parasit itu cirinya apa?
disebutkan 5 tadi ada tidak kira-kira? Ulangnya belum Bu. Ya, ulang lagi. Terus Lagi. Capungnya juga belum. Capung, ya. burung. Burung. Yang biasanya orang Wonogiri itu suka Belum. belalang yang enak dimakan. Sangit. Ya ya Bu. Oh iya, iya. Dijual di Sambal pasar itu. ya, dibuat sambal itu ya. Belalang sangit yang merugikan itu. Ya. Terus ada lagi cacing ada tidak? Oh iya. Iya, Belum. Cacing, ya. Belut. Ya. Ya. Belut, ya. Belut. Itu ya bisa ditambahkan ya. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah bagus presentasi dari kelompok 1, silakan diakhiri. Ya teman-teman, terima kasih atas masukannya buat kelompok kami. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tia, Sopo, Jarwo, Mila, sama Renaldo akan mengajarkan presentasi yang soal 6 sampai 10. Jadi untuk yang soal nomor 6 itu ada gambar interaksi yang terjadi antar makhluk hidup di air. Jadi ada hewan air kemudian di lautan. Maka interaksi antara ikan hiu dan ikan remora merupakan interaksi simbiosis komensalisme, hubungan antar dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak berpengaruh apa-apa. Ikan remora mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak terganggu dengan adanya ikan remora. Untuk yang nomor 7 itu ada gambar dua di tepi danau pantai, yaitu dengan membawa makanan. Ya, jadi kami simpulkan interaksi antara beruang dengan ikan merupakan interaksi predasi. Beruang memangsa ikan karena memang beruang itu predator ya. Jadi predator pada umumnya berukuran lebih besar dan memangsa hewan lainnya. Yang ke-8, interaksi antar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem tersebut. Interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan fungsi ekosistem. Yang 9 itu jelaskan tentang pentingnya keseimbangan ekosistem. Yang pertama itu menjaga fungsi ekosistem, mendukung keanekaragaman hayati. Yang ketiga mengurangi risiko gangguan. Soal yang 10, jelaskan yang terjadi jika salah satu komponen biotik dalam ekosistem terganggu, maka akan terjadi dampak pada keseluruhan ekosistem. Misalnya kekurangan populasi predator maupun populasi tumbuhan. Demikian hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin kelompok yang lain ada yang memberikan tanggapan, saya persilahkan. Ya, silahkan dari kelompok lain. Oke, saya Bu. Ya, silakan. Oke, saya dari kelompok 1. Ya. Ini bertanya, ini pertanyaan remora menarik sekali nih Bu. Ya. Oke, ya saya mau bertanya, bagaimana kalau ikan remora itu tidak menempel hiu, apakah bisa mencari makan sendiri? Mungkin itu pertanyaan dari kelompok saya. Terima kasih. Kemungkinan apakah bisa mencari makanan sendiri? Mungkin bisa, tapi tidak. Maksudnya kalau dia di dekatnya hiu, dia lebih gampang mendapatkannya. Mungkin yang mencari sendiri bisa, tapi karena ada yang lebih mudah, dia mencari yang lebih mudah berdekatan dengan ikan hiu tersebut.
gampangnya makanannya sudah tersedia dari sisa-sisa kotoran ikan hiu dimakan oleh ikan rimul. Enggak dimakan hiu ikan rimulannya, Bu? Iya, karena bukan makanannya ya. Makanan ikan itu lebih besar lagi. Terus ada lagi teman-teman yang mau memberikan pertanyaan pada kelompok kami maupun sambil terhadap hasil diskusi. Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak saya bertanya dulu ya. Ya Bu, jangan kita Bu. Tidak. Tadi aja sejujur dan ditanya giliran Nah, itu semuanya saja. Juga untuk yang Tapi lain. toilet jajan, Bu, bagaimana toilet, Bu? Yang predasi tadi saya cuma ingin tahu. Ya. Selain beruang dan ikan, selain beruang makan ikan, apa saja contoh yang lain? Predasi yang lain. Yang lain juga tidak hanya kelompok juga yang lain juga bisa semua bebas berpendapat. Serigala Bu, memakan aja nggak ada di laut. Kalau yang ada di laut mungkin ikan hiu makan ikan yang kecil-kecil yang lain. Yang di darat misalnya serigala memakan kucing atau ayam. Saya, Bu. Ya. Singa memakan rusa, Bu. Oh, singa memakan rusa. Mungkin yang ada di lingkungan kita sering sekali mungkin. Aduh, kok hilang ya? Apa yang kita Ada ular makan ayam, ada tikus. Ya, apalagi Baik, sekali memakan. Cicak memakan nyamuk, Bu. Ya, misalkan di lingkungan kita sekarang ini banyak sekali ayam yang sering bilang kemana ya yang kita ada predatornya, ada biawak, ada ular, Di mana Bu? di mana Ada saya berarti, Bu. Nah itu predator itu kaos kakaknya. Baik, akhirnya ditanyakan. Sudah Bu. Ya. Oh sudah, baik kalau tidak ditanyakan silakan diakhiri. Ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kelompok 2 mengakhirinya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perwakilan dari dua kelompok sudah maju ya dengan hasil diskusi yang luar biasa, presentasi yang juga luar biasa karena semuanya ikut berpendapat sehingga diskusi kita hari ini terasa hidup bersemangat ya. Iya, Bu. Kemudian dari sini saya ingin tahu dulu pembelajaran kita kurang lebih 1 jam ini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Iya ya, Dimas. Ya, tadi kita belajar tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang tergantung dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungan abiotik atau lingkungan yang tidak hidup. Kemudian kita juga sudah belajar dari video tadi ada ekosistem sawah, ekosistem yang abiotik itu ada padi, kemudian ada tato, ada burung pipit, dan ada ular. Kemudian yang abiotik itu ada tanah, udara, dan sinar matahari, Bu. Ya, bagus sekali. Mungkin ada lagi selain tentang ekosistem yang kita pelajari hari ini? Apa tadi? Populasi. Apa? Ayo. Simbiosis. Mutualisme, parasitisme. Apa tadi? Predator itu tadi apa? Predasi. Predasi. Nah, Ekosistem keanekaragaman. bagus sekali ya. Jadi mungkin saya bantu menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama kita belajar tentang ekosistem. Ekosistem itu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian komponen ekosistem ada 2, abiotik dan biotik. Dimana tadi kita sudah bisa melihat secara langsung video ekosistem sawah. Faktor abiotik tadi apa? Abiotik tanah, air, udara, ya, cahaya, matahari. Kalau faktor biotik Tumbuhan. tumbuhan, Ya. ya, oke. Kemudian ada interaksi
dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya bunga dengan bunga. bunga. Kemudian ada parasitisme. Satu Mendudukan. satu untung, satu Rugi. Nah, yang ketiga komensalisme. Salisme. Satu untung, satu tidak rugi, tidak tidak untung. untung. Kemudian ada predasi. Predasi. Itu memangsa. Makan. Nah, selain itu ada kompetisi. Kompetisi itu berkompetisi.
Sudah selesai belum? Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu. Enggak, ada yang belum. 2 menit lagi. Ya Bu. Sudah? Kalau sudah silakan dikirim. Ya, Bu. bentar, Ya Bu. Bu. Ini ya Bu, kopinya udah dikirim. Ya, sudah dikirim. Jadi kalau sudah semua bisa kirim. Ya. Ya, sudah ya. Baik, anak-anak. Untuk nilainya nanti akan saya share di grup. Sudah kelihatan kok Bu? Iya. Berapa nilainya? 8 Bu. 60 Bu. Tetap semangat ya. Ya Bu. Baik, anak-anak, untuk pembelajaran minggu depan, karena mata pelajaran kita ekosistem ya, masuk dalam proyek IPAS. IPAS itu proyek IPAS. Sehingga minggu depan kita akan membuat proyek ya. Nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Endah, itu guru PKK, membuat ekosistem buatan, yaitu akuarium. Ya Bu. Silakan nanti dengan kelompoknya yang tadi dibagi. Besok itu kalian membawa toples saja, toples yang mudah. Akuariumnya kecil, Bu. Iya, akuariumnya kecil tidak apa. Toples. Kemudian membawa tanaman air. Apa tanaman air? Tadi umut ya. Oh. Ya. Agak. Kemudian batu-batu kecil. Ya Bu. Disesuaikan dengan ukuran toplesnya ya. Ada tanah juga. Jangan lupa airnya juga bawa ya, air yang jernih. Kayaknya nanti dari sekolah aja bisa loh. Oh iya, nggak apa-apa biar nggak terlalu berat ya. Ya. Setelah itu sudah tadi toples, tumbuhan air, ikan ya, biar kelihatan menarik. Ikannya juga disesuaikan Boleh dengan beli Bu ikannya Bu. boleh. Mancing juga. Oh mancing, nanti mancing dapat trailing. Ya, jadi ikannya juga disesuaikan dengan ukuran toples. Nanti yang menilai selain saya juga ada Wenda sebagai